Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan dengan benar. Ayo, kita belajar bersama-sama agar lebih paham lagi ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana tumbuhan bergerak? Apakah sama dengan manusia dan hewan? Apa saja faktor yang menyebabkan pergerakan pada tumbuhan? Berikut adalah peta konsep pembelajaran kita kali ini. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Kemudian gerak higroskopis terjadi akibat perubahan kadar air pada tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir, gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak endonom. Salah satu contoh dari gerak endonom adalah gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Jika kamu mengamati daun tumbuhan tersebut, kamu akan melihat struktur yang seperti dinding tembok, di mana di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok itu merupakan sel daun. Di dalam sel daun itu terdapat sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat yang berwarna hijau, yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati kloroplas tersebut, kamu akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel, di mana itu yang disebut dengan gerak siklosis. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polongan dapat membuka. Itu terjadi karena ada pengerutan bagian buah yang tidak merata. Yang ketiga adalah gerak esionom. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taktis, dan gerak nasti. Sekarang kita bahas dulu untuk gerak tropisme ya. Tropisme sendiri terbagi menjadi dua. Gerak tumbuhan yang mendekati sumber rangsang disebut dengan tropisme positif. Sedangkan gerak tumbuhan yang menjauhi sumber rangsang disebut dengan tropisme negatif. Berdasarkan sumber rangsangnya, gerak tropisme dibagi menjadi gerak fototropisme, yaitu rangsang yang berupa cahaya, gerak geotropisme berupa rangsang dari pusat bumi, gerak hidrotropisme, rangsang yang berupa air, gerak tigmotropisme, rangsang yang berupa sentuhan atau getaran, dan yang terakhir, gerak kemotropisme, rangsang yang berupa bahan kimia. Gerak esionom berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Iglina viridis merupakan organisme yang memiliki klorofil dan mampu melakukan proses fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Iglina viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoid yang bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Gerak ini disebut dengan gerak kemotaksis. Gerak esionom yang terakhir adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak anggota tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Menurut sumber rangsangnya,
Gerak nasti terbagi menjadi seismonasti, yaitu rangsang berupa sentuhan atau getaran. Contohnya ada pada daun putri malu, di mana pada saat kalian menyentuh daun putri malu, daunnya akan menutup. Yang kedua, niktinasti. Rangsangnya berupa kondisi siang atau malam hari. Contohnya ada pada daun lamtoro. Ketika pada malam hari, daunnya akan seperti layu. Yang ketiga ada fotonasti, di mana rangsangnya berupa cahaya. Contohnya ada pada bunga pukul 4. Kenapa dikatakan bunga pukul 4? Karena mekarnya pada sore hari. Berikutnya ada gerak termonasti, di mana rangsangnya berupa suhu. Contohnya terdapat pada bunga tulip. Dan yang terakhir ada nasti kompleks, di mana jenis rangsangannya itu lebih dari satu. Contohnya gerak menutup dan membukanya stomata. Ayo kita lakukan mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan dengan mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitarmu. Temukan 10 tumbuhan berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tumbuhan tersebut, dan analisis ya. Kemudian tuliskan alasannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Cukup sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.